Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Dwi Putra. Saya dari kelas S2 Administrasi Kebijakan Pajak UI angkatan 2021. Selanjutnya, dalam video ini saya akan melakukan pembahasan mengenai implementasi kebijakan insentif pajak tax holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang historisnya, fasilitas tax holiday pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 67 melalui Undang-Undang 1 tentang penanaman modal asing. Namun, fasilitas ini diberhentikan melalui Undang-Undang 11 Tahun 70. Selanjutnya, fasilitas kembali diberlakukan pada tahun 96 dengan kebijakan PPh Badan dipenuhi pemerintah maksimal selama 10 tahun. Namun kebijakan kembali dihentikan oleh pemerintah karena sedikitnya minat dari para investor. Setelah lama tidak diberlakukan, tax holiday muncul kembali dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang PNA. Selanjutnya, ketentuan ini dijelaskan secara rinci berdasarkan PMK 130 tahun 2011 yang seiring waktu terus mengalami perubahan dengan perubahan paling terakhir berdasarkan PMK 150 tahun 2018. Secara garis besarnya, ketentuan tax holiday yang diatur dalam PMK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan dengan ketentuan perizinan usaha yang telah diatur terlebih dahulu melalui PP Nomor 24 Tahun 2018. Berbagai relaksasi ketentuan tax holiday berdasarkan PMK 150 ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna mendorong investasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan perubahan dalam ketentuan PMK 150 adalah dalam rangka mempermudah para investor untuk memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah serta mendorong para investor agar berkenan menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa bentuk relaksasi yang dilakukan pemerintah dalam ketentuan ini antara lain penambahan cakupan industri pionir yang mendapatkan fasilitas, penambahan jangka waktu pemberian fasilitas, kriteria dalam memperoleh fasilitas, serta penyederhanaan prosedur pengajuan. Dalam menganalisis pembahasan mengenai tax holiday, pertama saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai teori insentif pajak yang dikemukakan oleh Z, Stotsky, dan Ley pada tahun 2002. Dalam hal ini, insentif didefinisikan melalui dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum dan sudut pandang efektivitas. Dari sudut pandang hukum, insentif pajak diartikan sebagai ketentuan pajak yang bersifat khusus, yang diberikan kepada proyek-proyek investasi tertentu yang berkualitas, di mana ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pajak yang berlaku secara umum. Sedangkan dari sudut pandang efektivitas, insentif pajak diartikan sebagai ketentuan pajak yang bersifat khusus, yang diberikan kepada proyek-proyek investasi tertentu yang berkualitas, di mana ketentuan ini memiliki dampak dalam mengurangi beban pembayaran pajak efektif. Lebih lanjut, United Nations Conference on Trade and Development pada tahun 2000 mengklasifikasikan insentif pajak menjadi 12 jenis, di mana tax holiday merupakan salah satu dari klasifikasi insentif pajak tersebut. Secara umum, tax holiday oleh Holland dan France didefinisikan sebagai insentif pajak yang berlaku untuk perusahaan yang baru berdiri, di mana perusahaan tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan pembayaran PPh Badan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, menurut Morissette pada tahun 2003, terdapat beberapa dampak yang berdampak pada suatu negara apabila negara tersebut memutuskan untuk memberikan insentif guna meningkatkan kegiatan penanaman modal. Karena kebijakan insentif pajak dapat memberikan dampak terhadap penentuan lokasi investasi, maka sangat mungkin terdapat resiko pemerintah akan berusaha untuk menurunkan beban pajaknya serendah mungkin untuk dapat berkompetisi dengan negara lain yang juga memberikan insentif, atau yang biasa disebut sebagai tax competition. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan adanya perang pajak yang akan menguntungkan perusahaan asing, namun mengorbankan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Selain dapat menyebabkan perang pajak, Morissette pada tahun 2003 juga menyatakan bahwa insentif pajak dapat mengurangi pendapatan suatu negara atau potential tax loss, serta menciptakan kesempatan bagi perusahaan atau administrator pajak untuk melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Permasalahan ini menjadi penting, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi permasalahan terkait dengan anggaran dan korupsi. Pada dasarnya, kebijakan pajak yang tertuang dalam PMK 150 mengenai tax holiday berisi ketentuan terkait dengan fasilitas PPh Badan yang diberikan kepada WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Dalam PMK 150, WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan PPh Badan sebesar 100% dengan syarat memiliki nilai penanaman modal baru paling sedikit sebesar 500 miliar atau sebesar 50% dengan nilai penanaman modal baru paling sedikit sebesar 100 miliar. Insentif tersebut diberikan untuk jangka waktu yang bervariasi, di mana jangka waktu tersebut tergantung dari nilai investasi yang dilakukan. Dalam hal ini, WP juga diberikan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50% atau 25% selama 2 tahun, dengan persyaratan nilai penanaman modal yang ditetapkan di Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan, WP Badan tersebut harus memenuhi kriteria, yaitu merupakan industri pionir, berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia, melakukan penanaman modal baru dan belum pernah mendapatkan insentif atau fasilitas lainnya, memiliki nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 100 miliar, memenuhi ketentuan mengenai debt to equity ratio sebesar 4:1, serta memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya surat keputusan. Jenis-jenis industri pionir yang mendapatkan fasilitas berdasarkan PMK 150 terdiri dari 17 kriteria, yaitu sebagai berikut.
Berikut merupakan tabel yang berisi alur pengajuan tax holiday. Selanjutnya, fasilitas tax holiday mulai dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan. Yang pertama, pada saat WP mulai berproduksi secara komersial. Yang kedua, saat seluruh rencana penanaman modal baru telah direalisasikan, khusus untuk WP yang mendapat penugasan dari pemerintah. Pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah DJP menerima permohonan pemanfaatan fasilitas dari wajib pajak. Relaksasi kebijakan tax holiday juga dapat diukur outputnya dengan melihat jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Apabila terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas, maka hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari diterbitkannya relaksasi kebijakan dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investor relatif berhasil diterapkan. Apabila melihat dari data yang dirilis oleh BKF, dapat diperoleh informasi bahwa realisasi komitmen investasi dari penerima fasilitas tercatat hanya mencapai 27,15 triliun. Angka tersebut dapat dikatakan cukup minim karena nilai investasi yang terrealisasi hanya mencapai sekitar 2,2%, di mana total rencana investasi yang diestimasikan adalah sekitar 1.200 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa hanya sedikit perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tax holiday yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk merelaksasi ketentuan tax holiday ini dalam PMK 150, namun minat investor untuk memanfaatkan fasilitas ini masih sangat minim. Sedikitnya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini terdiri dari beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait dengan persyaratannya yang sulit. Sebagian investor beranggapan bahwa persyaratan minimal penanaman modal sebesar 100 miliar masih relatif cukup tinggi, karena banyak investor yang berinvestasi tidak memiliki modal sebesar nilai tersebut, terutama bagi investor dalam negeri. Sebagai bahan perbandingan, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan alasan para investor memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi antara lain ukuran dan pertumbuhan pasar, peran pemerintah, kebijakan ekonomi, biaya tenaga kerja, ketersediaan sumber daya, teknologi, serta stabilitas politik. Terkait dengan infrastruktur, berdasarkan laporan persaingan global yang dirilis oleh World Economic Forum, dapat diketahui bahwa Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara terkait dengan pembangunan infrastrukturnya. Lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti jalan dan prasarana lainnya, pasokan listrik, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Infrastruktur yang kurang memadai di Indonesia dapat mengurangi daya tarik bagi investor untuk bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, biaya transportasi yang tinggi dan masalah logistik yang tidak efisien juga menjadi isu yang dipermasalahkan oleh investor karena dapat mengganggu keluasan bisnis para pengusaha. Pembangunan yang tidak merata di Indonesia juga menjadi hambatan dalam meningkatkan iklim investasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meriset, dampak dari diberikannya insentif pajak untuk investor adalah potensial loss terkait dengan pendapatan yang diterima oleh negara yang memberikan insentif, serta adanya biaya akibat sistem administrasi untuk pemberian insentif pajak yang rumit dan panjang. Terkait dengan sistem administrasi yang rumit dan panjang, pemerintah Indonesia telah melakukan relaksasi dengan menyederhanakan dan mempersingkat proses pengajuan permohonan insentif tax holiday sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pemberian insentif ini untuk meningkatkan kegiatan investasi ini membuat pemerintah dihadapkan dengan kemungkinan adanya potensial loss bagi penerima negara. Karena jika investor mendapatkan tax holiday, maka investor tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan. Secara umum, pemberian insentif memang menuai pro dan kontra. Bagi pihak yang pro atas pemberian insentif, mereka menganggap bahwa tax holiday ini akan memberikan keuntungan negara dalam jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi akibat masuknya investasi. Namun di sisi lain, terdapat pihak yang mempertanyakan apakah pemberian insentif pajak ini hanya akan mengurus pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Adanya penerimaan pajak yang hilang memang terjadi ketika negara memberikan insentif pajak untuk para investor. Penerimaan pajak yang hilang adalah berupa PPh terutang dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif pajak ini. Dalam pembahasan ini, saya mengambil perbandingan implementasi tax holiday di negara Thailand dan Brunei. Karena selain negara-negara ini masih berada di kawasan regional yang sama dengan Indonesia, yaitu ASEAN, perbandingan dengan Thailand dan Brunei relatif dapat menjadi suatu studi perbandingan yang kompatibel dengan Indonesia, mengingat adanya kedekatan secara geografis, kultur, sosial, dan ekonomi. Pada dasarnya, negara Thailand dan Brunei memberikan insentif dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menarik modal asing yang masuk ke negaranya. Masing-masing negara memberikan tax holiday untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi pada sektor-sektor yang dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut atau industri pionir. Apabila dilihat dari bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas, negara-negara yang masih memiliki tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang rendah dan masih bergantung pada sumber daya alam sebagai faktor penggerak ekonomi negaranya akan memberikan fasilitas kepada sektor-sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sedangkan negara-negara yang ekonominya sudah relatif maju dan tidak lagi bergantung kepada hasil sumber daya alam untuk menggerakkan ekonominya akan memberikan fasilitas untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan teknologi tinggi, bidang usaha modern, dan tidak bergantung pada hasil sumber daya alam. Dalam hal ini, negara-negara yang berada di perekonomian menengah yang masih memiliki ketergantungan pada hasil sumber daya alam yang besar, namun juga sedang mencoba mendorong sektor lain yang bukan berbasis sumber daya alam sebagai penggerak ekonominya, cenderung memberikan fasilitas tax holiday untuk bidang-bidang yang berbasis sumber daya alam dan bidang usaha modern. Negara-negara yang memberikan fasilitas untuk kedua jenis sektor tersebut antara lain adalah Indonesia, Brunei, dan Thailand. Berikut merupakan gambaran dan tabel perbandingan terkait fasilitas tax holiday di negara Thailand dan Brunei Darussalam.
Selanjutnya, lesson learned yang diperoleh dari studi perbandingan negara Thailand dan Brunei adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan kriteria status investasi, Indonesia merupakan negara yang memberikan fasilitas tax holiday hanya kepada industri pionir dan investasi baru. Sedangkan negara lain seperti Thailand dan Brunei memberikan fasilitas untuk industri pionir dan non-pionir, serta investasi baru dan juga perluasan usaha. Menurut saya, pengaturan mengenai hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kebijakan di Indonesia, mengingat penerapan fasilitas untuk industri non-pionir dan investasi untuk perluasan usaha sangat mungkin memberikan stimulus terhadap kehadiran para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan lokasi investasi, Thailand menetapkan zona-zona investasi khusus untuk mendapatkan fasilitas. Penetapan lokasi-lokasi khusus ini dilakukan dengan tujuan melakukan pemerataan perekonomian, pendapatan, dan pembangunan negara. Sedangkan Indonesia tidak menetapkan syarat lokasi investasi, di mana menurut pendapat saya pribadi, penetapan zona-zona investasi khusus ini akan lebih baik diterapkan di Indonesia, mengingat ketimpangan perekonomian yang ada di Indonesia, terutama yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk fasilitas tax holiday, pemerintah relatif belum cukup berhasil dalam menarik lebih banyak investor, mengingat realisasi komitmen investasi dari penerima fasilitas tercatat masih jauh di bawah target yang dicanangkan. Hal ini sedikit banyak juga terkait dengan persyaratan nilai minimal rencana penanaman modal yang masih dianggap terlalu tinggi. Yang kedua, dalam pemberian tax holiday, pemerintah juga dihadapkan dengan permasalahan tax potential loss, di mana pemerintah bersedia menanggung risiko tersebut dengan harapan adanya multiplier effect dari investasi yang masuk tersebut. Yang ketiga, insentif tax holiday terlihat sebagai pemanis untuk menarik investor. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan insentif sebagai trade-off karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur dan kepastian hukum. Selain itu, alasan lain pemerintah tetap memberikan insentif pajak adalah karena adanya global capital competitiveness. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka saran perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat tax holiday bukan merupakan faktor utama penentu investasi, pemerintah sebaiknya jangan hanya berfokus pada pembenahan kebijakan insentif, namun juga berfokus pada pembenahan infrastruktur dan kepastian hukum. Kemudian, terkait dengan sedikitnya minat investor terhadap fasilitas yang ditawarkan, pemerintah dapat melakukan upaya berupa peningkatan sosialisasi agar investor dapat lebih memahami prosedur dan tata cara pemberian insentif. Yang ketiga, apabila pemerintah berencana untuk membuat insentif tax holiday menjadi lebih menarik, pemerintah harus menyusun cost and benefit dengan prinsip kehati-hatian agar pemberian insentif ini lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan dengan potensial tax loss. Sekian pembahasan dari saya terkait dengan implementasi kebijakan tax holiday berdasarkan PMK 150/2018. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.